Mbak Enggar, Mbak sama Mbak Zeza nanti aku kirimi linknya ya nanti ya. Sekalian belajar. Gak apa-apa emang semua emang baru belajar semua ini. Santai aja. Kabeh sinau kabeh. Oke. Undangannya mana, Mbak? Sebelum nyampe aku. Belum Mas, OTW sean. Nggak lancar ya? Fendi bentar ya, aku tak ambil lihat ya. Oh ya, Nggar. Loh, Ternyata Mas yang join ini Mas. Mbak Zeza. Samean apa? Semuanya kayak temannya Mas Ayu. Sama duduk. Enggak sih, bukan ya cuma teman kerja. Kalau teman kalau junior ya? Angkatan aku juniornya. Di anu sampean, di ekonomi juga di apa? Oh, kalau kuliahnya di ekonomi. Oh, sampean di ekonomi ya? Iya, Wayu cerita katanya juniorku itu, Mas. Aku aslinya nggak tahu ketemu pisan dari. Ya Allah, nggak tahu ketemu. Cuma wongnya gampang akrab. Oh iya. Oh iya. Oke. Mbak tadi nariknya sudah masuk? Belum saya lihat. Oh ya, nanti dicek ya. Biasanya paling lama itu 3 jam ya, Mbak. Iya. Bentar ya Mas, yang angkat telepon dulu. Bentar ya. Iya, monggo. Iya, monggo. Sudah. Wes nggak? Oke ya. Wes. Oke, jadi aku wis ngirim ke Enggar itu IP ya. Aku wis ngirim ke kamu kan ya. Nang WA-mu itu kan ada IP. Nah, itu aku tak ngirim ke ada Mbak Zeza, aku ngirim ke sampean mana ya? IP VPS ini ya? Ya, betul. Sebelumnya pernah trading dah? Enggak. Oh iya. Tahu takon saham ya. Iya, ya itu. Sebenarnya hampir sama ini. Iya. Jadi trading yang Enggar sama Zeza lakukan ini sebenarnya sama seperti saham. Tapi bedanya kalau saham itu kan ketika harga naik, kita kan untung ketika harga naik. Kalau saham ya kan. Misalnya ketika sekarang harganya 1.000, terus sekarang besok jadi 1.500. Nah, itu kita untung kan 500. Itu saham. Kalau yang mata uang, forex ini, meskipun harga naik, harga turun, itu kita sama-sama untung. Kenapa kok bisa gitu, Ndek? Karena kalau yang di forex ini yang diprediksi itu, yang dianalisa tuh harga ketika naik dan ketika turun. Kalau saham itu hanya ketika naik aja. Kalau ketika turun ya berarti kamu rugi gitu. Kalau saham tuh gitu. Kalau forex itu dua apa ya istilahnya? Dua jalur lah. Bisa buy kan kamu kalau perhatikan di MT4-nya Enggar sama Zeza kan ada buy ya, ada sell gitu kan? Ya, Nah, jadi yang diprediksi itu ketika harga buy naik, kalau sell ya turun. Itu yang dianalisa sama robotnya. Gitu. Jadi entah itu harga itu naik atau turun, kalau di forex itu kita sama-sama bisa ngambil profit di sana. Oh, terus merah ada merah biru ini apa ada bedanya? Apa enggak ada bedanya? Yang merah biru kalau yang di MT4 itu ya nggak ada bedanya sih, sama aja. Kamu bisa keuntunganmu sama aja. Misalnya kayak yang biru untungnya berapa, merah untungnya berapa itu sama aja. Sama semua. Jadi nggak ada presentasi yang merah, yang biru lebih besar. Kalau buy kan biru ya, kalau sell merah kan ya, tulisannya ya kan. Terus, nah gini, wes ya. Ada pertanyaan lagi nggak apa-apa? Mumpung pertama ini kali. Kayaknya sih lanjut dulu deh. Nah, jadi nanti Enggar sama Zeza nanti ketika punyamu profit piro, Nggar? Saya ya tak lihat. Oke, 81,24.
1,24. Belum $1 sih ya? Belum ya? Belum. Punya Mbak Zeza profit berapa, Mbak? Profit 93. 93 ya. Jadi kalau ditulisannya 9.300 ya, Mbak ya? Nah, Jadi itu. wis tak ambil 90 toh. Oh iya bisa. Ya nggak apa-apa Mbak, rutin aja. Nanti lama-lama. Sebenarnya kalau saranku sih, jadi setiap profit belum betul ya. Mau lu. Jadi saranku tuh sebenarnya kalau profit berapapun 1 bulan itu ditarik. Kalau saranku. Biar Jadi kelihatan ya nanti ya. Jadi kalau sudah balik jumlah depositnya misalnya, ya udah nanti dikompon istilahnya. Jadi ditimbun lah gitu profitnya. Tapi masing-masing sih. Beda-beda. Oh, Iya. Mas gini, apa nanti setiap bulannya itu profitnya itu beda-beda mesti? Iya, kalau marketnya lagi bagus. Tergantung market pasarnya ya, jalannya ya. Tapi kalau settinganmu bagus, marketnya bagus juga, ya tambah besar juga, Mbak. Iya, settingan bagusnya itu ya apa Mas enaknya Mas? Iya, ngincernya ya 30% suka modal ya, Man. Oh, ya iku. 50. Iya. Tak hitung, ini kurang 20% teko modal ini. 10% belum nyampe masih, ya? Gorong ya? Belum nyampe, masih 5%-an masih. Iya, 5% lebih. Iya, kebetulan memang market bulan Januari memang agak memang agak slow gitu sih. Tapi semoga aja Februari apa bagus. mungkin karena vaksin ya? Bisa, salah satu pengaruh. Desember kemarin tuh karena vaksin bahkan harganya sempat drop itu. Itu lagi ada iya apa ya itu. Oke, jadi ketika Enggar sama Zaza itu profitnya dirasa kurang misalnya ya, profitnya dirasa kurang itu tolak ukurnya apa gitu kan ya, floatingnya. Jadi floating minus di HP itu di MT4. Jadi kalau floating minusnya itu ya kan yang di tanda petir itu loh. Iya. Oh, yang chartnya. Ya tanda petir yang ada angka atas itu yang minus itu loh. Minus. Nah, ketika minusnya tuh masih jauh dari 30% dari modal, ya, itu sebenarnya bisa aja dinaikkan. Settingannya bisa dinaikkan gitu, bisa. Jadi ya memang kan kita kan kadang nggak mantau setiap hari kan ya, kadang ya, kadang nggak lihat gitu ya. Jadi ketika lihat kok masih jauh gitu, ketika sesekali lah lihat gitu, mungkin minimal sehari dilihat sekali dah gitu. Jadi itu settingannya bisa dinaikkan. Settingan apa? Settingan keuntungan yang didapat. Nah, makanya ntar lagi tak ajarin. Gampang kok. Oh. Saya lihatnya ini di mana Mas? Balik lagi Mas. Lihatnya di mana? Di MT4 sama buka yang logo yang tanda petir yang bawah itu. Petir apa itu? Tanda. Petir apa kayak panah itu? Ada ya? Iya, tanda petir ini toh, di chartnya itu. Itu ada minus berapa itu? Yang atas. Yang atas mana ada minusnya? Ini bukan minus, ini langsung angka ya? Duduk Mbak, iya, sebelah, Mbak. langsung sebelah coba sambil lihat. Sebelah. Yang trade. Duduk. Bukan. Yang logonya apa sih? Mana? Oh iya kan HP ini iPhone ya, Nardo. Ini iya. Tak kirim ya screenshotnya ya. Saya Gar. Aku kan iPhone bisa Gar, aku gak rumah. Oh, di trade. Di trade itu ya? Maaf. Iya. Di trade ya itu Di trade terus atas sendiri. Yang trade ini gimana tadi? Sing di. Oh iya di trade. Iya benar. Iya. Trade itu toh. Ya, yang atas tuh ya. Yang atas min 2586. Berarti min 25 lah ya. Iya, ya anggap min 25 lah. Ya, itu 26 ya. 26. Nah, itu kan masih jauh dari 30% modalmu. Modalmu kan 140.000 kan. Jauh kan. Jadi minimal kalau sudah nyampe berapa ya? 500.000 misalnya. Misalnya 500.000 atau 400.000 misalnya. Itu batasnya. Jadi selama nggak nyampe 400.000 atau 30% modal,
itu bisa dinaikkan settingannya gitu loh. Settingannya di mana? Ya di lot itu yang kalau kamu lihat di floating itu kan di trade kan ada 0,06 itu ya. Ada 0,01, 0,02 gitu kan. Iya, iya. Yang mata uangnya itu ya. Mata uangnya di klik itu kan ada SL, TP itu ya. Oh iya betul. Ya itu enggak. Di sana itu. Jadi lotnya aku pakai lot mana? Jadi kalau ada pertanyaan aku pakai lot berapa sih? Dilihat yang angka itu yang paling kecil berapa. Kalau 0, punyanya itu tak. iya 0, yang paling kecil berapa? 8807 itu. Oh bukan, sing 0, nih enggak. 0,06 itu loh, Iya. 0,01 ya. Oh iya benar gitu. Ya. Oh, buy sell-nya itu tak? Iya, betul, Bukan. betul. Buy-nya. Jadi angka paling kecil berapa? Buy-nya 0, 0,04 gitu. Iya, kan di sini kan 0, yang paling kecil kan 0,06 ya di sini ya. Aku share screen enggak sih? Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Sih. Aku tak share screen dulu. Ini contoh aja. 0. Nah, misalnya ini loh, misalnya ini punyanya Mbak Zeza misalnya. Ini kan yang paling kecil kan 0,06 ya kan? Ya. Berarti ya yang EUR GBP ya. Ya, nah berarti lotku ini berarti aku trading nih sekarang aku pakai lot 0,06 gitu. Oh, dilihat angka yang paling kecil. Ya, betul, Soalnya ini kan lot startnya, lot mulainya buka berapa pertamanya. Terus sama robot habis gitu dijalankan sama robot. Kita kan ngomong sama robot mulai pakai lot 0,06 gitu ya. Terus robot yang jalankan kan trading. Nah, sama robot nanti dikalikan 2 setiap transaksi. Contoh, misalnya ini coba cara bacanya ini kalau yang atas kan ada yang out USD kan 0,10 ya kan? Ya. Nah, sama robot dikalikan 2, 0,20. Nah, nanti dikalikan 2 lagi 0,40. Nah, itu sudah robot sendiri itu sudah yang handle. Cuma kita instruksi awalnya, jadi nyuruh pertama buka berapa gitu. Setelah itu tinggal, wis. Oh, terus yang dikalikan 2 itu maksudnya profitnya yang disetting itu tak? Iya, ya nanti yang dikali 2 itu sudah transaksi berjalan itu. Nah, nanti ketika Enggak, nanti sudah maksudnya nyampe yang profit, dikali 2. itu. Iya, itu yang disetting. Yang disetting itu Swiss patennya dikali 2 emang. Maksudnya yang dikali 2 itu nggak bisa diganti-ganti berarti ya? Oh, bisa, enggak, bisa. Bisa dikali Maksudnya dari 1,5 settingnya bisa, itu dikali 2 dikali berapa 3 gitu. bisa, Cuma biasanya Berarti default-nya dari aku sih dikali 2 itu sudah cukup. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Iya, maksudnya variabel tapi kan itu bisa diganti-ganti Bisa. gitu ya. Betul. Sip. Oh, berarti ini yang bisa yang diganti itu yang terkecil. Yang terkecil. Kenapa kok yang terbesar nggak boleh? Soalnya itu kalau yang sudah di atasnya itu sudah hasil pengalinya dari robotnya. Jadi yang buat keputusan berikutnya itu robot. Oh Kalau gitu, kita berarti itu tinggal yang biru-biru doang ya? Nah, jadi kita itu Oke. yang eksekusinya kita cuma yang awal. Tapi ini cuma sekali aja sih kalau mau nyeting, yang nggak harus berkali-kali. Jadi kalau misalnya mau paten gitu. 0,06, ya seterusnya 0,06 terus mulainya. Oh gitu. Tapi Terus kalau cara nyetingnya itu ya apa? Nah, ya ini sekarang. Nah, jadi wis ya ini tak aku. Terus dia tanya apa? Ya, enggak. Terus startnya yang apa namanya? Aman lah itu berapa? Gini. 0, berapa kayak gitu itu Ya, tentukannya jadi gimana? hitungannya ya. Jadi hitungannya gini. Pakai note. Ini kan tadi ada yang 0,08 atau berapa. Ya. Nah, itu menentukan Berdasarkan ya, kapan ya kita pakai itu ya. Jadi hitungannya gini. Jadi ini pakai ini anggap modal ya, ini anggap modal. Anggap modalnya $1.000 ya. Ini misalnya $1.000. Iya. Kan kalau di MT4 kan jadinya jadi 100.000 ya. Ya nggak sih? Iya. Nah,
Di sini ada pembagi resiko. Oh, resiko. Jadi semakin kalau pembaginya tambah kecil, angka pembaginya tambah besar, maka resikonya tambah kecil. Misal ya, 1000 dibagi 1 kan jadi 1000 ya kan? Jadi resikomu 1000 ya. Tapi kalau dibagi 2 kan jadi 500 gitu loh. Kalau dibagi 3 kan 300 kan tambah kecil kan kamu. Resikomu tambah kecil. Nah, nah jadi pembaginya gini, ini 1:1. Jadi kalau membagi 1:1, kalau modalnya 1000, jadi kamu pakai lotnya 0,1. Oh, resikonya segitu gitu ya. Jadi ini lot startnya, lot pertama yang kita tentukan ke robot itu. Ini lot start. Nah, lot startnya. Tulisannya jelas ya? Jelas ya? Apa kurang besar? Jelas. Enggak. Jelas ya. Nanti kalau bingung tanya aja, nggak apa-apa. Ya memang kalau awal memang bingung gue wajar sih. Oke. Terus kalau aku mau pembaginya lebih kecil, Mas, 0,1 kayaknya terlalu Mas. Terlalu besar resikonya menurutku. Oh, terlalu. Dibagi 1:2. Jadi kalau modalnya 1000, gitu. ya 1 jadi 0,05. Kan lebih kecil kan lotnya. Kalau mau resikonya 1:3, berarti jadi modal 1000, pembaginya 0,03. Kan gitu. Ya, jadi terserah mau pakai yang mana. Nah, kapan kita pakai 1:1, 1:2, 1:3? Nah, ketika misal, jadi market itu ada yang high risk, ada juga yang medium risk misalnya. Nah, memang ketika kita pakai robot kan kita meminimalisir resiko itu kan. Risiko pasti ada, tapi kalau pakai robot kita meminimalisir resiko. Tapi tetap aku kategorikan market itu ada yang high risk, ada yang medium. Semakin tinggi resikonya, pasti dia di sini profitnya juga tambah gede. Ini pasti higher profit pasti. High risk, high profit ya. Ya, betul. Tapi lumayan ya. Nek sekiranya dibanding di bank sih ya. Mbak Zeza berapa Mbak deposito Mbak terakhir Mbak? Berapa persen? Sekarang kan sama rata 0,3 semua sekarang. 0,3 3. Jadi kok 0,3? 3%. 3%. Sebelumnya Dulu COVID kan 4,5 gitu tuh. Sekarang turun tuh. Iya sih. Semua iya. rata tuh sekarang. Oh, sekarang semua rata ya? Oh. Iya. Ya itu kan, tapi hitungannya ya lumayan ya, misalnya. Kalau misalnya duit SAM sih nggak apa-apa sih, kroso sih meskipun nggak deposito kan ya, tapi nek duit gak kan gak kan. Lah kayak aku pengen duit motor ini ya terus. Oh, tapi kan wis entrepreneur wis, woi andalan wis coy aku. Ada rencana buka nang Jember nggak? Rencana, Dik. Ini Bisa franchise nggak? Aku sementara nggak franchise yo. Nggak franchise yo, agak agak repot ya buat itu ya. Iya, soalnya kan maksudnya kompleks ya kalau franchise itu memang dari akunya kan harus kayak pelayanan optimal juga ke franchise-nya gitu Iya. kan. Harus Harus gimana biar kan. sama ya kualitasnya ya apa ya kadang agak Iya, biar itu kualitasnya sama itu gitunya. Iya. Yo, agak Iya, repot ya. lanjut. Kok repot. Iya, aku loro ya. Penting ini. Nah, jadi market ini ada yang high risk itu ada market namanya GBP USD. Ada pasti GU ya.
Ada kan ya di sana ya? Oh, ini Sama yang anu ya, apa namanya, mata uang ini banding ini gitu ya? Apa sih namanya? Pair itu pair kan? ya, market atau pair ya. Pair. Nah, ini yang high risk. Kalau yang medium risk itu ada yang euro USD, ada yang euro GBP, dari euro GBP Kenapa sama nih kok USD JPY. kenapa kok high risk tuh yang GBP USD itu? Nah, karena kalau yang high risk ini mereka tuh sering tren naik. Dia sering tren naik. Jadi sering kalau lihat di grafiknya tuh ya, yang sebelahnya trade itu ya, itu kan ada kayak Iya chart ya, gitu kan ya. Dia sering naik, chartnya sering ya. turun. Kalau ini nggak seberapa sering sih. Oh, berarti Tap, lebih fluktuatif ya maksudnya itu. betul. Lebih aktif. Jadi kalau ketika Mbak Zaza tanya, Mas kok profitnya kok slow? Ya itu lagi marketnya grafiknya lagi nggak Mm-mm. naik, nggak turun gitu. Semakin sering naik turun, semakin lebih besar kita dapatnya. Gitu. Kalau USD JPY itu jarang naik turun, tapi ketika dia naik lainnya agak lama. Kan kalau nggak salah kemarin sempat sampai seminggu 2 minggu. Jadi tiap market, tiap pair itu punya karakteristik tersendiri. Nah, jadi aku simpulkan lah ini jadi kesimpulannya gitu. Nah, Oh gitu. Lebih stabil lah apa ya, lebih slow ya. ya lebih Nah, slow ya. terus Mas, Cukup. kalau kita mau kayak ngubah chartnya gitu ya, nah baiknya itu di mata uang yang apa biasanya gitu? Nah gini, kalau misalnya kan di sini kan ada risk ya, ada risk sekian gitu kan ya. Mm, Di sini ada mm, pair sekian. Nah, lebih enak gimana? Jadi gini, eh, kebanyakan klien atau juga saranku juga ya. Jadi ketika kita pakai pair yang high risk, resikonya tinggi gitu ya, kan dapatnya lebih gede. mm, Nah, mm. kita setting yang pembagi resikonya yang lebih kecil aja gitu. Kan Mm-mm. meskipun ini Ya, kecil tapi kan sering gitu loh. Profitnya kan lebih mm-mm. besar gitu. Lumayan. Mm-mm. Lumayan. Terus kalau yang Resiko, medium, resiko. medium Ya, kan ya, ini ya, kan ya. jarang tren ya. Kita Nggak pakai apa-apa lotnya yang dinaikkan. lebih besar aja nggak apa-apa. Jadi buat nopang lah Oh gitu. gitu. Biasanya gitu. Terus yang Hmm. high risk itu disarankan berapa nih lotnya? Kalau seandainya modalnya kalau mulai 100 kan kita pakai $100 kan pakai 0,01 dulu ya kan. Kalau sudah masuk 200, 300 itu ya tetap misalnya kalau modalnya 300 kalau mau pakai 1:1 kan jadi 0,03 ya kan. Kalau modal 300. Kalau mau pakai 1:3 ya tetap aja 0,01 aja tetap nggak apa-apa. Gitu nggak? Buat yang high risk. Tapi kalau seandainya kamu sama-sama mau pakai 1:1 sih, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti akan ada momen floating-nya agak besar aja gitu. Agak besar, tapi nggak sampai besar semua, besar banget, enggak. Karena settingan ini memang settingan yang sudah dicoba dan ini sudah anggapannya tiga-tiganya itu tetap masuk standar aman kok. Iya Oh ya, gitu. terbukti lah ya. Ada klien nggak 1:1, 1:0, sekian. Misalnya modalnya 300 tapi pakai lot 0,06. Ya bisa aja sih sebenarnya. Tapi kan over gitu kan. Modalmu berapa gitu kan. Tapi lotmu berapa. Memang dapatnya besar. Tapi ada momen ketika lagi tren itu dana modalnya dia nggak kuat. Jadi floating-nya itu sudah melebihi modal. Habis, loss semua. Tapi di sini ada pengamannya, nanti tak jelasin. Jadi ada pengaman-pengamannya. Jadi nggak bakal bisa loss istilahnya. Jadi gini, jadi Oh settingannya gitu. itu ya udah monggo. Ya nanti kan sambil sharing juga sih. Mas aku mau pakai setting berapa? Memang aku kalau sarankan memang dari awal aku memang settingan paling kecil dulu. Jadi biar tahu, oh floatingnya segini gitu. Nanti tak naikkan Iya lagi ya, gitu kan. Jadi naikkannya cek bertahap. ombak. Iya, siap. Cek ombak sih. Ya, betul. Nah, ini sudah. Ada pertanyaan?
Berarti kan floating ini kita tidak bisa menentukan ya floatingnya itu kan. Tergantung si robotnya itu. Betul. Floating itu tergantung robot atau pasarnya? Tergantung pasar, yang kedua tergantung robot juga. Kan kita kan Tapi nyuruh paling robot besar buka berapa. Kalau kita bukanya lebih iya ya. besar, pasti floatingnya lebih besar. Terus itu Mas, untuk prediksi waktunya Mas, ketika kita mau misal tahu kan biasanya ada jam-jam tertentu toh kayak perubahan-perubahannya gitu. Itu biasanya di kisaran jam berapa sampai jam berapa sih? Sebenarnya itu nggak bisa diprediksi sih Mbak. Tapi Nggak kalau bisa kita juga. ngomongin hari, minggu, hari apa, biasanya ketika market itu lebih aktif itu sekitar pertengahan bulan sampai akhir. Kayak yang kemarin kan kerasa kan, akhirnya jatuhnya Kelihatan profitnya, iya. sampean bulan Januari Banter awal kan nggak seberapa besar ya, pertengahan. banter itu pertengahan kayak ya memang. Nah, betul. Jadi market pertengahan itu sampai akhir itu dia lebih aktif. Jadi ketika masuk bulan baru, dia itu masih konsolidasi, masih penyesuaian lagi market. Gitu. Jadi biasanya itu market tengah bulan sampai akhir bulan. Akhir bulan itu biasanya. Bulan itu yang bagus. Ada lagi yang lebih bagus, tapi juga Yang risk-nya juga lebih tinggi. Itu ketika marketnya itu akhir tahun. Tapi ya ini itu. tidak, sebenarnya kalau aku sendiri sih tidak disarankan sebenarnya. Jadi tidak disarankan. Biasanya bulan Desember wis. Jadi masuk bulan Desember biasanya aku nyuruh klien kalau mau stop aja robotnya gitu. Kalau yang mau tetap trading, pakai pembagi risk yang kecil aja, yang paling kecil aja gitu. Tuh, karena market itu nggak diprediksi. Tapi profitnya gede. Ya, tapi ya sebanding juga sih ya sama risknya ya. Banyak di akhir tahun itu lebih banyak profitnya apa lossnya mesti? Lebih banyak profitnya sebenarnya. Tapi Oh kalau gitu. modalnya masih cukup, kalau peluang loss sih sebenarnya nggak bakal bisa nggak bakal loss gede gitu, enggak. Ini cuma buat jaga-jaga aja. Kita pengalaman beberapa klien juga dia pakai risk yang 1:1. Di sini dia Yang gede floatingnya banget. agak besar sampai mencapai 50% modal. Sebenarnya masih aman sih. Ya cuma ya kan kadang orang kan bingung, "Mas, ini kok minusnya kok besar, Mas? Takutnya uangku habis," gitu kan. Ya, jadi aku jaga-jaga biar stresnya. Soalnya kalau kayak gitu biasanya kalau mau tidur kayak enak kepikiran, biasanya ngono sih. Biasa nih. Berarti itu kan tengah bulan sampai akhir bulan itu karena prediksi marketnya itu lagi bagus. Kayak disarankan merubah settingannya itu Bisa aja. tengah bulan sampai akhir bulan itu ya. Bisa aja. Lek kepengen diubah gitu ya. Bisa. Atau juga ada yang Tapi lek enggak ketika market slow, marketnya kok slow, gue settinganku tak tinggikan gitu, lotku tak tinggikan, ada yang seperti itu gitu. Jadi meskipun slow-slownya dia pengalinya kan masih besar gitu. Ada yang gitu. Macam sih. Jadi tapi kalau aku Gitu. sarankan sih ya udah kalau mau ngerubah itu ketika pertengahan aja. Jadi biar lebih kerasa lah. Gitu. Gitu. Nah, untuk Ya, marketnya pair ini aku sarankan 5 pair maksimal. Kalau ngikutin teman-teman yang di grup Telegram jangan ditiru beberapa karena mereka kadang paham teman. Jadi ugal-ugalan kadang. Namper gitu ya. Ugal-ugalan wis. Nah, ini saranku sih. Soalnya aku kan nyarankan kan yang enak lah, maksudnya yang tenang lah gitu, enggak gara kepikiran. Iya. Nang grup itu kadang ugal-ugalan kadang. Tahu sendiri kan ada yang sehari dapat $100 tuh ada di grup itu. Bayu. Mas Bayu itu. Dia $100 itu. Bahkan sebelumnya sampai 200 deh. Sebelum bulan kemarin. Sehari itu. Jadi kan kalau trading itu kan
mata uang itu kan tergantung dengan kondisi ekonomi dunia kan. Khususnya yang pengaruh. Jadi kayak Amerika, kayak Inggris, dan ya kan biasanya kan mata uang kan ada USD, ada GBP itu kan ya. Itu karena itu di forex itu ada namanya news. Jadi news ini ada yang rutin. Ya mungkin nanti kalau lagi googling tuh ada yang rutin, ada yang dadakan, ada mendadak. Berita ini ya, jadi bisa download di App Store tuh ada namanya Forex Factory. Berarti di sana ada. Jadi tampilannya tuh di sana kayak kalender gitu loh. Kalender. Jadi tiap hari apa. Jadi biasanya itu logonya kalau merah itu berarti newsnya tuh sangat berdampak. Kelihatan biasanya. Jelek ya berarti ya. Jadi kalau tiba-tiba tren naik tinggi misalnya, itu pasti biasanya kalau lihat di tanggalannya forex tuh, oh ini lagi news itu, ada news itu. Gitu. Nah, kayak ini gini tadi contohnya. Apa contohnya? Kalau Ini yang kan tahun 2020 itu, ini kalau yang rutin ya. Kalau yang rutin itu ada NFP, ini rutin. NFP itu kayak laporan keuangan di Amerika, itu rutin itu. Ini rutin ini. Biasanya mesti kamu lihat di tiap bulan tuh mesti ada NFP. Biasanya itu merah biasanya. Jadi dia tuh pengaruh. Nah rutin oke lah. Kalau rutin kita biasanya kan ya wis, kalau rutin biasanya ini nggak lama. Biasanya sebentar aja, jadi sebentar. Jadi cuma mungkin sehari gitu. Nah, tapi kalau yang dadakan, kalau yang tahun 2020 itu ada di bulan Maret itu awal corona. Nah, itu dadakan itu. Jadi itu sampai trennya tuh sampai 1 bulan itu, tren. Itu ini cerita pengalaman sih, pengalaman bulan kemarin tahun kemarin gitu. Nah, ini bulan Maret. Terus ada yang Inggris keluar dari Uni Eropa, ini Brexit. Ini bulan Juli sama bulan Desember. Ini news dadakan emang. Kalau kemarin itu tahun sebelumnya tuh kayak gempa di Jepang itu kan namanya kan dadakan kan nggak bisa diprediksi kan ya? Iya. Itu. Memang kalau ketika kita ada news yang nggak bisa diprediksi, otomatis kan trennya naik dadakan ya, turun dadakan gitu. Nah, oleh karena itu memang perlunya kita ngatur ini pembagi risiko yang bagus. Jadi kalau ketika kita ngatur ininya nggak bagus, misalnya lotnya terlalu tinggi, ketika tren naik, nah malah margin kita atau saldo kita tuh bisa-bisa nggak cukup gitu loh buat nampung floatingnya gitu. Jadi makanya settingannya yang aman-aman aja karena takut ada ini dadakan ini. Tiba-tiba gempa bumi di Jepang misalnya kan kita nggak tahu kan. Ayo anjlok wes langsung habis ya. Betul. Itu pengaruh sekali. Memang nggak yang lama sekali, tapi takutnya kita kan kemungkinan terburuk ya kayak awal corona itu kemarin. Ini bulan Maret ini, ya Maret itu. Terus yang kemarin itu pemilu AS. Nah, pemilu AS ini kemarin yang bulan apa ya, November. Banyak teman-teman yang punya robot yang lain gitu ya. Mereka tuh bahkan sampai stop robotnya. Nah, stop robotnya emang nggak jalan. Bahkan mereka semua yang pakai robot A, B, C itu di stop. Ya wes. Tapi kalau aku kemarin tak coba jalankan. Tetap aja jalankan, Rek. Soalnya robot ini bisa dites. Jadi robotku ini dites kan selama ini kan ada history kan ya. History chart itu kan ada historinya. Dites. Jadi robotku ini bisa nggak trading mulai tahun 2015 sampai sekarang. Itu bisa dites. Jadi kayak simulasi itu loh, pakai saldo 100 selama 5 tahun jadi berapa ya? Bisa. Nah, robotku ini sudah tak tes lama. 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Hasilnya bagus. Jadi makanya aku berani nyuruh klienku ketika pemilu AS bulan November kemarin, nggak salah. November apa? September ya. Wis jalan aja seperti biasa, pakai resiko 1:1. 1:1. Jadi lotnya segitu. Keuntungannya itu profit 1 bulan itu jadi 1 minggu. Itu pengalaman kemarin. Iya, jadi sebulan tuh 1 minggu itu.
Jadi pemilu seminggu cepet itu waktu banget itu kayak sebulan. Ya itu. Tapi sebelumnya aku berani nyuruh gini soalnya sebelumnya sudah aku tes. Jadi ketika corona, oh gak masalah gitu. Brexit gak masalah, cuma pemiluan seminggu aja. Coba. Nah, jadi buat mengantisipasi nanti kalau ada apa ya? Kalau pemilu di Indonesia gak ngaruh. Mas Presidennya semua gak ngaruh. Cuma yang mengaruh itu Amerika yang mengaruh. Indonesia gak ngaruh. Vaksin di Amerika biasanya itu yang pengaruh. Oh gitu. Terus Mas, kayak tentang kayak news-news gitu ya, tentang berita-berita ya apa sih aku bingung ya. Kalau berita-berita itu kalau yang merugikan kita itu kayak apa sih? Mana yang berita yang menguntungkan, mana yang enggak? Oh gitu. Perbedaannya itu gimana? Nah, di sini enaknya forex tuh gini, jadi ketika kita tren naik kita untung, ketika tren turun kita untung, sama-sama untung. Cuma masalahnya takutnya Gitu. floating-nya aja gitu. Tapi Oh sama-sama gitu. menguntungkan kita. Jadi semua news itu Sama-sama untung, enak buat menguntungkan. kita gitu. Kalau saham ketika bulan Maret kemarin BCA itu turun sekali. Sahamnya BCA itu bahkan banyak yang rugi kemarin tuh. Iya, Iya kan? BCA ya. Iya, heeh. Banyak yang bilang sih Tembek Telkom juga sih Nah, katanya. betul. BCA Telkom. Telekomunikasi semua anjlok. Nah, ketika turun, ya rugi. Kalau awak dewe ketika turun, ya sama aja, sama-sama untung juga. Ketika Oh pemilu AS gitu. itu mata uang dolar itu turun banget malah. Turun banget. Anjlok. Bahkan kita profitnya Gitu, lebih iya. gede gitu. Jadi semua news Berarti itu sama sebenarnya aja untung. ya. Sama aja Iya. kalau forex mata uang sama aja. Oke, berarti gitu ya kalau terlalu banyak juga bahaya di floatingnya itu ya. Betul, betul. Ya kita main yang aman aja. Makanya dicoba dulu aja. Kita mulai pakai pembagian lebih kecil dulu. Kemarin kan Mbak Zaza kan sudah nyoba yang paling kecil, terus tak naikkan kan. Terus kemarin sekarang 1:1 kan. Nggak sampai sih ya, model 1.400. Nggak sampai. Iya, nggak sampai kan? Nggak sampai ya? 1,4 ya 1,4 1,4 gitu. ya kayaknya ya. Iya, betul. Nah itu. Jadi di sana. Wes, ada pertanyaan? Lanjut. Sementara paham. Bentar lagi ya. Ya nanti bisa dilihat lagi sih ya videonya. Nah, kalau sudah, cara ngerubah settingannya gimana? Nah, jadi di setiap laptop tuh ada. Cari aja namanya remote desktop connection. Nah, ini. Remote desktop connection. Nah, jadi IP yang aku kirim itu bisa dibuka di semua laptop, semua komputer bebas. Jadi nggak mesti settingnya di laptopmu yang sekarang, nggak mesti. Misalnya kamu pakai laptop siapa, buka aja ini remote desktop connection. Dibuka. Biasa praktek ya. Ya wis, sambil sekalian ya. Remote desktop connection. Di sini kan ada IP, kayak ini komputer ini. Apa tadi? Remote desktop connection ya? Ya, ya enggak. Terus, komputernya itu diisi IP itu. Iya, isi IP-mu tuh. IP yang kamu kirim itu ya, Dik? Pakai titik, enggak? Apa? Pakai titik, Pakai titik. sama. Tak copy dulu, bentar. Iya, copy aja timbang ketik. Terus username di sini isi aja, diketik aja administrator gitu aja. Username-nya itu Administrator. nggak ada, nggak bisa diganti ya. Iku apa? Administrator. Oh, enggak. Diklik ini option. Oh, option. Oh, ya. Administrator. Oke, terus Wes, kalau save sudah ya. connect. Connect. Kok nggak bisa? Saya lemot paling. Di verify.
Ya langsung yes saja tuh. Atau dicentang dulu aja baru yes. Oh, iya. Connect. Nah, nanti masuk ini. Nanti Kita masukkan sudah password. ini password ini. Ya, langsung password kan? Iya. Heeh. Nah, passwordnya itu yang tak kirim itu, Mir. Iya, oke. Iki, Pak. Terus 134007. Oh iya. the username or password incorrect yang di Saya di Gar. Punyamu yang mana, Gar? Bener, Gar? 5115 itu. Iya, heeh. Punyamu itu Arjuna 7. 402. Arjuna 7 passwordnya kan? Arjuna 7. Nah, kok nggak bisa ya? Masa nggak bisa? 13402 kan ya? Bener nggak sih? Tulisannya apa? Passwordnya incorrect. Arjuna 7. Iya. Iya, incorrect. Saya coba tak buka dari sini ya. Saya. Tak coba buka dari sini ya. Aku tak balas WA dulu. Ya oke gini kan, Gar? Bener nggak, Gar? Gini kan? Hah? Bentar. Tak tutup dulu. Bisa masuk. Itu di oke dulu. Di oke dulu baru masukkan coba. Coba login aja, coba. Arjuna 7. 7. Oke. Bisa? Saya loading. The username or password is incorrect. Assassin cek. Coba assassin. Gambarnya nggak piye? Okay. Tapi bener nggak sih? Iki nggak? Bener nggak? 5115 21 ya? Bentar. Lagi. 51 15 21 209 13402. Titik 2 lagi ya? Titik 2 lagi. Hah? 209. Oh, salah, Dik. Titik 2 ya nggak sih? Ya, titik 2 13402. Username-nya administrator. Ya kan kurang ya salah. Apa sih, San? Administrator apa administration? Administrator. Strater enggak? Enggak. Ya nggak apa-apa enggak. Kok. Nanti itu Salah, otomatis kok, otomatis. Nes dibuka otomatis itu. Nggak usah ngetik lagi. Ketik mana? Administrator. Oh, makanya nggak bisa. Oke, Enric. Ya. Bisa? Tak apa-apa. 3407. Oh, bisa, Di. Alhamdulillah. Bisa ya? Aku salah ketik tadi. Yes. Nah, di punyamu itu kan di sana kan ada 5 ya kan? Memang satu VPS tuh ada berapa akun emang di sana kan? Nah, jadi kamu settinglah yang namamu sendiri. Itu kan punya namanya orang beberapa ya? Mana? Lihat namanya di mana? Di sini. Di sini kan ada nama nih kan? Di Enggak. ono nang parameter iki. Nah, ini. Iki. Oh, itu. Bentar ya, tak cari. Diklik yang bawah itu kan ada 5 ya. Diklik satu-satu. Punyamu ada 2 nggak sih? Apanya? Di bawah itu. Di taskbar bawah. Bentar. Nggak bisa ini. Mana, Dik, tadi, Dik? Kok nggak ada ya?
Kamu sudah keluar ini, sudah keluar layar ini kan ya? Iya, ada Excel-nya itu kan. Excel. Oh iya ya. Yang bawah itu loh. Di sini kan ada Parameter 2. autopilot ini. Itu namanya siapa itu? Terus Taufik ya? Taufik. Nah, di bawah, di taskbar bawah itu, kan ada 2 logo kan ya? Kayak gini kan? Diklik sebelahnya. Diklik satunya. Mana? Di deretannya start bawah. Start. Sabar ya, Dik, ya. Aku nyari. Mana? Di bawah. Aduh, bingung. Bawah mana, Dik? Coba mouse-nya kamu klik. Di bawah iki, di bawah dewe. Oh. Yo order kita, akun history ngisor iki. Ngisor dewe. Di taskbar. Di kotak yang ada tulis. Iya, terus? Nah, kan ada 2 kan? Ada 2 logo kan? Paham. Oh, iya. Oh, Global Send ini. Oh iya, ini ada Enggar Puspitasari sudah. Ada. Nah, ya itu punyamu. Jadi nanti kamu pastikan kamu nyeting namamu sendiri. Kok nyeting nek? Kayak wong liya ae. Oke, itu. Nah, terus nanti gini, kalau mau close Enggar sama Zaza, kalau close ya jangan close aplikasi ininya. Aplikasi MT4-nya. Ini jangan. Yang di close yang biru ini. Mana ada biru? Ya iki. Oh. Nah, karena memang biarkan aplikasi ini biar terbuka. Karena memang tugasnya VPS itu kan memang ketika laptop ditutup, dia tetap jalan gitu loh. VPS itu fungsinya di sana. Jadi biarkan aplikasi ini terbuka semua seperti ini. Gitu. Jadi kalau mau keluar, misalnya klik ini. Wes, keluar. Jadi kalau mau meskipun masuk lagi, laptopnya mati, tetap jalan. Iya, laptopnya mati tetap jalan. Gitu. Asal gitu. aplikasi yang di dalam tuh masih tetap kebuka, Mbak. Posisinya tuh aktif semua gitu tadi. Arjuna 3. Nah, jadi ketika buka ya masuk sini ya. Ya ini di bawah ini kan kalau punya Mbak Zeza itu masih sendirian ya. Nah, jadi itu langsung keluar layar ini. Sebenarnya nggak apa-apa, di minimize ini nggak apa-apa. Di minimize nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, tapi biar nanti meyakinkan kalau itu aktif, dibiarkan aja, biarkan hidup aja, nggak usah di minimize. Bapak punya aku tadi nggak ada yang biru-birunya itu ya, Dik. Tadi ada kok, sekarang nggak ada. Apa? Ini tadi atas iki. Iya, Terus naik close ya, Pak? Tadi ada. Didekatkan kursornya ke atas ya, Pak? Nggak keluar? Nggak. Ya, saya tak follow screen. Oh iya ketemu. Oh iya wis. Jadi yang close yang biru ya. Close. Udah gitu aja sih. Nah, udah. Fiturnya ya berarti. Nah, terus kalau mau merubah settingan, ya Pak? Kalau mau merubah settingan, lanjut. Misalnya ini aku mau setting punya ini wis. Nih. Ini kan market ada 5 kan ya? Ada Euro USD ini kan, USD JPY ini kan. Nah, kalau mau ngerubah ini gampang. Jadi di sini kan ada logo Smile. Mana? Ini logo Smile. Arjuna FX ya kan. Sebelahnya kan ada Smile ini kan. Ini Smile. Enak enggak? Mana, Dik? Di ini. Kursormu nang. Iki kursorku iki. Iki. Kan di Euro USD ya. Sini kan ada Arjuna nih. Kan ada logo Smile lagi. Kok aku buka nggak ada ya, Dik? Ono. Masa nggak ono? Ini yo sabar yo, aku rada goleki pisan. Cilik soalnya tulisannya, ya sih? Euro, terus kan koma apa itu H1 kan tulisannya? Iya, di sebelah kanan. Kan ada tulisan EA Oh, Arjuna ya. sebelah kanan.
Iya ada. Nah, di sini akan ada smile, ya kan? Iya ada. Ya. Diklik 2 kali. Keluar wis iki. Nah, wis. Keluar, iya betul. Udah kan? Sudah. Nah, yang Wis. wajib ini aja yang perlu. Load start. Load start ini misalnya Iya ya. misalnya kalau mau diganti langsung ganti aja, diklik 2 kali ya kan? Klik 2 kali, dihapus aja 0,05 misalnya, 0,06, bebas. Gitu. Sama. Kalau kamu ada stop loss-nya nggak? Stop loss-nya piro? Stop loss 10.000. 10.000 Stop ya? loss equity ya. Ya betul. Kan equity itu 10.000. saldomu kan? Nah, jadi 10.000 itu kenapa? Ini kemungkinan terburuk misalnya. Ini salah satu pengaman sih. Kemungkinan terburuk Ya. misalnya floatingmu minus 10.000. Nah, otomatis robot itu kan sisamu kan jadi 10.000 kan? Modalmu 20.000 kan ya? Misalnya ini kemungkinan terburuk minus 10.000. Nah, berhubung nanti settinganmu itu di sini jadi 10.000 ya kan? Sisamu kan 10.000. Ya. Itu robot langsung stop. Ya. Stop wes. Berarti aman mengamankan sisa Iya, apa? sisa. Iya, jadi biar nggak hilang semua gitu aja sih sebenarnya. Tapi selama ini sih kalau settingan yang itu nggak sampai separuh itu nggak sih. Jadi ini kemungkinan terburuk aja. Biasanya aku saranku sih 50% dari modal. Tapi teman-teman macam-macam sih. Mas aku 50% terlalu anu Mas. Sedikit aja aku Mas, 30% aja ya nggak apa-apa, monggo aja bebas. Jadi ini saranku. Kalau terlalu mepet juga nggak enak. Terlalu mepet sama modalnya juga nggak enak. Misalnya aku modalku 20.000, aku mau stop loss-nya 18.000, terlalu mepet. Nanti ke floating sedikit, stop kan eman. Jadi biasanya itu 50% sih. Tapi ada yang nggak pakai stop loss, ada, bebas macam-macam teman-teman nih. Nggak usah pakai stop loss Mas, loss wes gitu. Jadi ini maksudnya wis semua modelnya dikasih semua wis. Gitu. Maksudnya ini titik aman kita ya. Ya, jadi tergantung kita. Kalau punyanya Mbak Zeza tak setting piro ya? $700 kayaknya. Jadi 70.000. Itu separuh nih, Mbak. Sama saat ini kan nggak sampai 70.000 kan? Sisanya kan? Nggak kan? Iya. Paling besar ya piro? Iya. Itu sedikit. Iya, 9-an itu. Floating-nya kayaknya nggak besar. Nah, jadi ini pengaman biar kemungkinan terburuk. Kita kan jaga-jaga kan ya. Ya. Kemungkinan terburuk seperti ini. Nah, yang dirubah ini lot start sama ini TP Money. TP Money, ya. TP Money-mu berapa kan? TP Money 203. Jadi 203 itu kan atau kan $2 itu ya? Ya, jadi kan 203 kan 203,0 ya. 2,3 dolar ya. Jadi sebenarnya TP Iya, Money iya. ini keuntungan yang didapat dalam sekali transaksi. Jadi sekali nutup profit itu $2 gitu loh. Itu. Bisa lebih Maksudnya besar. nutup profit. Nah, jadi ketika ini misalnya gini sih. Nutup profit misalnya tak jelasin ini. Sekalian baca nih ya, sekalian baca grafik ya. Ya sekalian sinau sih. Pakai yang sudah jalan agak banyak. Ya misalnya ini wis. Kita cek. Nah, gini. Oke, aku pakai market ini dah. Ini kan grafik ya. Jalan ini kan. Ini garis bawah ini yang tak tandai, yang tak ini. Kan ada garis merah nggak sih? Merah ya. Jadi kalau grafik ini jalan ke bawah ini sampai merah ini, maka jadi profit. TP.
istilahnya. Ini agak TP itu take profit, ini kan ada TP nih. TP ini kan. Oh, gitu. Nah, ini yang Ya, eksekusi ya. ini robot semua, wis. Robot yang buka posisi ini semuanya. Jadi nanti kalau grafik nyampe ini, maka nanti TP, take profit, otomatis nanti nambah di saldomu gitu loh, kan? Iya, paham. Karena di sini kita open posisi, kalau kamu lihat di sini ada apa? Sell ya. Ada 0,07 guys ya. Ya, di sini ada buy, ada sell ya. Ini ya. Buy, sell ini. Ini. Oh, iya. Jadi kalau kita instruksinya di sini sell, maka nanti ini profitnya. Kalau di sini buy, yang di atas. Buy kan ke atas kan? Sell ke bawah kan? Nah, jadi enaknya di forex ini, jadi ketika harga turun kita dapat. Ketika naik kita dapat juga. Gitu. Nah, robot sih maksudnya. Kalau seandainya nggak pakai robot, nggak mungkin buka posisi kayak gini, nggak mungkin buka atas bawah, nggak mungkin. Jadi ngomong kan bingung. Gitu. Nah, ketika perjalanan ke bawah, gini kan ya, otomatis kan misalnya kamu di sini ya, di garis sell ini ya, di sini ya. Kalau ke bawah, otomatis kan sesuai dengan prediksi robot ya kan? Ya. Ya, berarti kan saldomu itu otomatis nambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nyampe sini itu 10. Otomatis kalau grafik sudah nyampe di garis merah, kamu dapat $10. Misalnya ini contoh ya. Ini contoh aja. Iya. Kalau ke bawah 10 ya kan. Nah, TP Money itu membatasi profitmu. Kenapa dibatasi? Iya kalau grafiknya sampai ke bawah sini. Kalau nggak sampai bawah terus dia naik lagi misalnya, gitu loh kan. Misal. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau ke bawah 1, 2, 3, tadi kan TP Money-mu 300 kan? 1, 2, 3 nutup sampai sini wis. Close. Nanti buka lagi. Buka sell lagi misalnya. Nanti turun lagi 1, 2, 3 nutup lagi. Masuk profit lagi. Jadi gitu loh. Jadi mending dikit-dikit Oh, tapi gitu. banyak. Iya. Daripada nanti terlalu jauh, ya kalau pas ke sini, kalau pas naik lagi gitu. Jadi kan ke floating lagi nanti kan. Iya. Jadi ini Rugi sebenarnya nanti. TP Money itu bebas berapa aja. Tapi aku sarankan sih biasanya 1% dari modal. Jadi kalau modalnya berapa tadi? 20.000, jadi 1%-nya dari 200. Ada yang, Mas aku mau lebih besar Mas, mau 2% ya nggak apa-apa, 3% ya nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi ini membatasi biar dapatnya dikit-dikit tapi sering gitu loh. Iya. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana, Mas? Kalau ini TP Money-nya 0, ya apa, Mas? 0 gede banget. Jadi kalau 0 itu dia harus sampai nyentuh garis TP ini, harus nyentuh garis ini, grafik itu. Selama nggak nyentuh garis ini, dia nggak bakal nutup, tetap floating terus sampai nyentuh ini. Gitu. Dapatnya gede, sebulan bisa 100% bisa. Tapi ya floatingnya kita juga nggak tahu kan. Karena market ini kan yang buat kan bukan kita, ya kan. Orang-orang yang sana elit global itu. Nah, kayak ini misalnya ini grafik langsung turun kan, turun drastis. Nah, ini biasanya nih ada news biasanya nih. Tiba-tiba turun gitu. Pasti ada news tiba-tiba nih. Ada apa di 4 Februari kemarin ini. Nah, ini yang biasanya ini yang nggak bisa diprediksi, bisa diprediksi ya bisa enggak sih. Jadi intinya itu aja sih. Jadi ngerubah slot sama TP Money. TP Money-nya 1% boleh, 0,5% ya nggak apa-apa. Separuhnya lagi nggak apa-apa. Kalau dirasa cukup. Dari modal ya itu ya. Betul, dari modal. Kalau punya Kalau Mbak aku Ziza kan tuh 1.000 kayaknya. Ya, Gar. Karena aku kan TP Money-nya 203,0, $2 ya, Di. Berarti ini artinya 1% dari modal gitu ya? Betul. Berarti nanti kalau udah profit 1% itu baru
masuk 1% masuk ya. Itu maksudnya ta? Betul. Itu di satu pair aja. Kan pairmu kan banyak kan, ada 4 kan? Iya ya, maksudnya itu gitu. Maksudnya pemahamannya gitu ya. Iya, betul. Gitu. Dalam sehari itu bisa nutup berkali-kali nggak? Kalau saya marketnya lagi bagus bisa nutup berkali-kali. Ini maksudnya dalam satu market gitu ya, Ndik ya? Betul. Dalam satu market, dalam satu transaksi. Iya, betul. Oh. Terus kalau kalau semakin besar, misal persenannya, berarti semakin apa nih? Semakin dapatmu tambah lebih besar ya, Gar. Tapi tadi turunnya harus lebih jauh lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi gitu. ya. Lebih dalam lagi. Nunggu nutup Dapatnya gitu. lebih besar, tapi turun grafiknya ke bawahnya itu ya juga lebih dalam, ke bawah lagi nunggu lebih gitu dalam ya. lagi. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi Iya. kita ya itu disesuaikan sama modalnya aja. Ya, Kalau kamu mau tambah 2% ya nggak apa-apa. Mentok-mentok 2% lah, mentok-mentok sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, aku cuma nyarankan yang dari yang aku. aman ya. Yang aman. Ya, ini berusaha mencerna dulu. Ada klien punya 2 robot. Jadi satunya buat long term, jangka panjang. Settingannya tuh aman, slow gitu loh, kan. Satunya kayak ugal-ugalan. Biasa ada yang gitu. Jadi dia minimal sudah punya satu modal. Kalau yang ugal-ugalan dia modalnya sedikit sih dia bisanya. Kalau yang long term itu memang agak besar tapi ya udah tak tinggal setahun, ya nggak apa-apa. Tapi settingannya kecil. Ya nggak masalah. Tapi kan ajak ya, maksudnya continue. Betul. Tuh. Nah, TP money. Udah itu aja. Kalau sudah selesai di oke. Wis. Oh, yang dirubah itu aja. Wis. Itu satu pair nggak, Zeza? Satu nganu ya, satu market. Satu market doang. Terus kalau yang mau ganti yang satunya ya itu smile-nya diklik lagi, klik sekali. Terus diganti lagi. Punya aku TP in money-nya berapa Mas tadi Mas harusnya? $1.000 saat nutup kamu. Terus tak rubah itu. $1.000 apa $7 ya kali ya. Oh, bisa. Itu kan iya, ini kan katanya satu pair ya. Iya benar. Satu. Nah, terus biar kamu nggak repot Gar sama Zeza. Kalau udah setting ya, udah selesai, di save. Di save ya. Di save. Kalau nggak salah punyamu aku sudah ada save-saveannya semua kok. Ditimpa aja nggak apa-apa, nama lain nggak apa-apa gitu kan. Di save. Habis di save, oke. Kalau di save sudah oke ya. Kan settingannya udah di save. Nanti yang lain tinggal nge-load aja, tinggal di-load. Oh, gitu. Nah, ini tinggal nge-load aja. Kalau yang tadi di save. Enggak proses 2 kali jadi. Iya, jadi tinggal nge-load aja. Gitu, Mbak. Oh, iya. Udah itu aja. Tapi ya cukup serem ya kalau kita ngubah-ngubah juga ya. Soalnya kudu tahu juga ya. Sama aja toh. Yang aku rubah kan sama aja, Mbak. Enggak, tapi sampean kalau mau ngerubah tuh nanti tanya aja dulu sama aku gitu. Jadi kan oh gitu ya. Takutnya aku pas lagi di luar bisa nyeting. Nah, gitu. Kalau sudah selesai ya, kan di sini kan ada ini contoh aja. Ini kan pairnya ada 3 ya. Nah, di sini nih ada history. Yang kataku itu kan tadi aku jelasin kalau floatingnya kurang dari 30%, nggak apa-apa dinaikkan masih bisa gitu kan. Ini ada history. Jadi selama kamu trading, ini coba. Dinaikkannya itu berapa? Kira-kira yang bisa naikkan TP money-nya. Kalau lotmu, kalau pembagi riskmu masih 1:2, bisa pakai 1:1 gitu. Tunggu. Berarti kalau misalkan floating-nya ya.
Kalau floating kurang dari berapa tadi? 20%. 30%. Berapa? 30%. 30% dari modal. 30%. Berarti settingnya itu bisa Dinaikkan. dari lotnya ya dinaikkan. Betul. Jadi 1 banding kira-kira 1 misalnya. 1 banding 1 kalau berani gitu ya. Ya. Betul. Atau lewat TP Money-nya. Betul. Soalnya TP biar tubuh Money-nya agak dalam. diapain di? Ditambahin kan? TP Money-nya dinaikkan ya, ditambah. 300 lah, 400 misalnya. Ditambah jadi 300 misalkan ya, 400 gitu. Terus kita observasi lagi tuh ke robotnya ya, dilihat floating-nya dulu gimana gitu ya. Terus disarankan floating-nya itu maksimal lah itu aman-amannya itu berapa Ndik? Berapa persen dari modal? Kurang dari 30%. Di sini ada historinya sih, kan? Maksimal tuh iya ya, Di sana ada maksimal tuh historinya, coba. 30% tuh ya. Iki coba. Amannya itu 30%. Tetap ya garis amannya semua 30% ya berarti yang global. Iya, soalnya kan kalau yang tren kan nggak mesti semua bareng, biasanya tuh 1 pair aja misalnya. Kan stop loss tadi kan 50% kan? Gitu kan? Tadi ya 50%. Kalau floating-nya 30% kan masih ada sisa 20% yang buat jaga-jaga. 20%. Ini kan sekali nyeting berarti diklik setiap itu ya, pair itu ya kita ya. Iya, smile itu. Karena makanya Ya, tadi kan maksudnya ngomong. Kan nggak beda-beda nganunya. Ya, betul. Beda-beda. Oh, beda-beda berarti misalkan nah kapan-kapan aku mau setting sendiri berarti harus setting setiap pair itu ya satu-satu gitu di setting ya. Kan Cuma ya itu ya. Tergantung marketnya yang bagus apa tinggal kita naikkan berarti ya. Betul. Atau kalau mau disamaratakan ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mau kalau mau disamaratakan itu ya semuanya diklik satu-satu di settingnya ya. Oke. Iya lumayan paham lah. Paham ya. Nah, historinya paham. Kan kadang aku nggak tahu terus berapa persen gitu selama kemarin. Misalnya aku kan nggak ngelihat gitu kan ya. Bisa lihat di sini ini. Di sini ada di bawah ini ada drawdown ini ya. Ya. Nah, drawdown kan ini 11%. Yang kecatat di sini di drawdown ini yang paling besar. Oh, berarti UJ ini kemarin selama aku trading paling besar nih 11% floating-nya. Floating-nya itu drawdown itu floating-nya ya? Iya, floating-nya dari modalmu semua. Iya, misalnya ini. Ini bisa dinaikkan ini. Ini settingannya loh, modalnya 500, lotnya 0, oh ini lotnya gede nih, agak ugal ini, 0,07 nih. Ya itu. Ya, ini segini. Ya bisa aja sih. Oh mas, aku 0,07 kok drawdownku 11%. Oh ya, berarti UJ ini memang, kan UJ kemarin tadi kan masuk yang medium ya. Jadi memang dia emang nggak seberapa. Naik turunnya dikit ya. Betul. Kalau EG ini 1%. Nah ini bisa jadi dasar sih buat kita nentukan settingan lot ke depannya. Jadi kalau mau ganti lot tuh biasanya jangan sekarang ganti, besok ganti. Mungkin diobservasi seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Gitu. Kalau sebulan kan jelas kan. 2 minggu awal slow, 2 minggu aktif kan. Oh berarti slow aktif, slow sama aktif sebulannya segini totalnya. Kayak gitu. GUAU Banten GU sama EU ya sing anu mesti. GU sama UJ. EJ. Oh, EJ. Kalau punya Mbak Zeza kok berapa per? 6 kok. 6 apa 5 ya lali? 5 kayaknya. Ya nanti dari hitung kemarin sendiri piro ya lali. 5 kayaknya. Tapi nggak pakai GU kayak sama Mbak. Pakai GU? Pakai EU. EU tok ya? GU enggak ya? Ya itu. Nanti kalau mau nambahkan market nanti tak. Ya wes gini, wes lanjut. Ya, ini terakhir ya. Terakhir kan tadi sudah merubah settingan kan? Gampang sih, gampang kan? Cuma ganti klik, ganti angka aja gitu ya.
Pokoknya Terus di save angkanya itu aja. ya? Load itu apa save itu? Iya, di save terus di load. Wis. Oh iya ya. Terus? Sudah. Kalau sudah misalnya aku pingin nambah pingin kayak perku 3 misalnya ya. Aku mau nambah 1 lagi apa gitu. Misalnya, ya. Aku mau nambah 1 lagi wis. Nambah per, ini kan pernya 5 misalnya. Aku mau nambah 1 lagi 6 misalnya. Di sini ada plus nih. Ya kan? Mana? Bawahnya file. Oh iya ya. Tambah market kan? Diklik ini. Oh. Out USD. Yang mana? Nah, kalau milih marketnya nanti tanya ke aku. Market apaan gitu. Bisa dilihat di sini. Kan ada banyak nih. Oke. Ya, mau pakai semuanya nggak apa-apa sini. Tapi ini apa yang biasanya enak lah, yang biasanya cocok lah. Yang bagus sih ya udah ya. Yang bagus. Soalnya wis tak coba beberapa yang bagus. Ini penggantinya GU. Kalau GU nggak mau terlalu aktif, pakai AU, Out USD. Diklik aja. Nah, nanti kan keluar gini kan? Ya. Kok nutupi KB iki apa ben rapi. Ben kayak kotak-kotak yang kayak tadi itu klik ini. Kotak ini. Saya nyoba jajal aku ya, Andi ya. Ya coba jajalan wis. AU. Ini kan klik AU tuh. Terus? Terus jadi kan layarnya nutupi semua kan? Terus ini. Di sini kan ada Windows ini. Ini loh. Ya. Diklik. Ya. Udah. Wis. Terus? Nah, jadi rapi kan? Nah, tapi pastikan Ya. ini kan AU kan M1 ini nggak sih? M1. Saya tak lihat. Apa itu? M1 itu? M1 itu menit. Jadi menit ini time frame. Ada menit 1. Di sini ada kan? M1, M5, M15. Jadi kalau M1 itu satu bar ini, satu kotak ini tiap 1 menit, 1 menit gitu. Oh gitu. Berarti diapakan? Diganti H1. Semuanya H1 semua kan? H1, 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 H1. Gantinya. Ini diklik H1 nih. M1 nih diklik. H1 nih diklik. Yang atasnya itu. Ya. Klik. Hah? Mana nih? Saya. Sini kok. Nanti mau. Kok aku nggak ono ya? Ono. Oh iya paham. Wis ada. H1 ya? H1 ya? Oh iya alhamdulillah. Benar kan? Jadi pastikan semuanya H1 semua. H1 semua. Tapi itu putih sendiri ya? Lainnya nggak putih. Terus jadi kita masukkan robotnya. Di sini kan ada EA Arjuna ya. Di sini. Oh gitu. Nah, ya EA Arjuna gitu. Itu diklik, ditahan, di-drag, masukkan ke tengah-tengah marketing. Itunya. Saya. Ya jajalin deh aku ya. Langsung untung ini. Terus keluar yang tadi itu ya settingan tadi itu. Terus di load settinganmu. Loadnya 0,01 udah betul ya kan tadi kan segitu. Di load aja, Gar. Di load settinganmu yang tadi yang di save. Oh load itu. Tinggal ngopi. Tinggal nge-load aja. Langsung klik load. Betul. Soalnya kalau yang biasanya belum di load, di sini kan ada passwordnya. Nah, passwordnya ini itu terus Anchor set ini. Anchor set ini terus open gitu. Iya, load terus ya, load terus open. Set open. Otomatis terus kan? Sudah selesai. Sudah. Save Dicek itu lagi ya. lotnya benar, PP money-nya benar, SL-nya benar. Oke. PP betul. Apa tadi SL? Kamu bilang apa tadi? Stop loss, lot. Oh iya betul. TPM. Money. Oh iya betul. Terus save.
Enggak usah langsung oke nih. Oke. Mau kan sudah. Udah oke. Terus Wis. jadi biru hijau ya, ya, Tunggu. ya, ya. Nah, udah berarti otomatis kamu wis nambah 1 pair lagi. Pairmu piro saiki? Oh. Enggak apa-apa sih. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Iya wis enggak apa-apa. 0,01 kan? Oh, lek mau menghapus gimana? Nah, kalau mau ngapus, nek wis di start, kalau ngapusnya nanti aja. Kalau mau ngapus, gak bisa langsung di-close kan? Iya, misalkan ya. Misalkan kalau mau Ya, ngapus mbok itu, nggak. kamu coba buka settingan yang tadi, yang smile itu. Heeh. Ya, yang smile. Yang smile. Nah, kalau ngapus itu, kamu mainkan di target equity-nya. Target equity ya ada 0,0 itu. Ya, nah sekarang equity-mu berapa coba? Saya bentar deh. Kalau mau nyetop caranya gitu sih. Target equity 0. Enggak, yang di HP-mu sekarang. Yang aktif, equity-mu piro? Equity, lihat di trade ini ya. Ekuitas Ekuitas ini ya kan? Iya, piro? 19.000. 19.000. Nah, itu kamu lebihkan sedikit. Misalnya 19.100 misalnya. Ini 19.200. 19.900 ya. Oh, 9.900 ya? Berarti kamu ya paskan aja 19. 20.000 misalnya. Kamu di sini set. Oh, Kamu gitu. ketik 20.000. Jadi kalau equity-nya nyampe 20.000, dia langsung nutup. Itu enggak? Jajal ya, tak tulis ya. Jajalan wis, isin 20.000. Ya. Heeh. Oke. Sudah di oke gitu. Udah. Target equity ini tadi gimana, Dik? Target equity itu kamu isi di atas equity-mu yang sekarang. Di atasnya. Di atasnya ya bisa selisih 100 atau 50 bebas. Pokoknya di atasnya. Jangan terlalu mepet ya. Ini Agak apa ini? Target equity maksudnya bacanya gimana? Oh, bacanya nanti ketika saldomu mencapai target tertentu, robot akan nutup close, nggak jalan. Itu. Jadi misalnya saldomu sekarang kan 20.000, misalnya kamu set 50.000 misalnya ya. Jadi nanti kalau profitnya sampai $500, robotnya stop semua, nutup semua, nggak jalan semua. Oh, berarti ini maksudnya gini, target equity ini kan 20.000 diisi ya. Berarti misalkan profitnya itu udah $200, robotnya udah stop berarti ya. Betul, iya. Berarti kan kayak 100% dari modal gitu maksudnya ya, Ndik ya? Bisa aja sih, bisa aja. Ya itu bebas sih, bisa diisi gitu, betul. Sekarang Enggak, kamu maksudnya cara bacanya itu cara bacanya gitu, Hah? betul. Betul. Nah, jadi kamu ya aku yang stop loss. Nah, kamu mau lanjut AU mau enggak? Kalau tetap ya nggak usah diisi targetnya, biarkan aja jalan, wis. Gimana sih kalau oh iya. Diisi 0 aja, nggak apa-apa. Kan profitnya nambah. Kan floating-nya kecil kan? Floating-nya Nggak sampai min $1 ya? 137. Oh iya, $1 kan? Yo, Udah. satu kan? Iya. Nggak apa-apa, wis. Berarti ini berarti gimana ini? Dek, jangan, Dek. Itu tadi Nggak kan boleh dihapus dulu ini. nggak usah, ojo wis. Kamu cancel aja. Cancelan aja. Kan sudah jalan kan ya? Sudah ada garis putus-putus nggak sih? Di itu kan? Di AU kan ya? Di dalam Iya, iya. marketnya. Ya wis, nggak apa-apa wis. Kamu jalan 5 market berarti. Cancel wis. Oke. Di cancel ini ya. Cancel. Tak cancel, klik dah. Iya, ya, sudah. Udah, ya wis. Jadi sudah. Ya, udah.
Beda. Jadi kalau mau stop robot, set di target equity. Tapi kalau nggak mau di-stop, ya biarin aja terus. Yang dilihat equity ya, bukan balance ya. Equity. Di sini kan ada kan? Ini sama semua ini. Di sini ada dari equity. Saldo ekuitas margin ini ta? Ekuitas. Yang di apa namanya? Yang di HP-mu. Yang di HP. Iya, ekuitas. Iya, paham sampai sini paham. Zeza paham? Zeza? Ini Zeza. Oh, Zeza. Bemet. Terus kalau mau nutup, klik yang itu ya, yang biru-biru. Ya. Coba ya, tak tutup ya ini ya. Iya, tutupan guys. Karena. Iya. Enggak. Oke. Boleh ya. Udah. Ya, sudah berhasil. Ya wis. Jadi gitu caranya. Oh, itu wis ya caranya ya. Ada yang perlu ditanyakan? Sampai sini yang cukup ya. Jadi kan pairnya sudah ditambah, jadi tinggal kamu ngerubah lot sama tipe money aja gitu. Dirubah berapa nih berarti? Kalau kamu pakai berapa deh? 0,01 ya? Iya. Ya, mau ya dilihat seminggu 2 minggu lah. Kalau Ya kan nggak usah dirubah sih wis ya. Iya, nggak usah. Ngono sih ae. Ya apa didelok sik ae ngono ya. Iya, heeh. Didelok sik profite piro. Wingi kan sampai $5 ya. Aku setting rendah sih. Yang aku apa sih namanya tadi yang kemarin trial itu. Trial, betul. Ya, itu kan ya berapa? 2 minggu ya kemarin itu. Iya, sebenarnya kalau dinaikkan bisa sampai 2 minggu. $20. Sebenarnya kalau pakai settingan itu sebulan, itu kan kamu awal bulan ya, belum nyampe tengah bulan ya? Belum ya? Iya, belum. Iya, tengah bulan biasanya lebih besar biasanya. Kayak punyanya Berarti yang aku Vivin. tadi. Ngerti Vivin kan? Ya itu Iya. sebulan sampai 50% bisa ya. Bulan Desember kemarin. Tapi floatingnya sampai 60%. Dari stop loss-nya 0. Jadi 60%. Ya untungnya nutut sih. Vivin. Oh, itu siapa sih namanya? Saya melok bojone sih, Andri. Andri. Oh, si menu Andri. Awalnya saya ngechat aku Vivi. Sehari dikain orang. Jadi ku. Kok arah-arah. Oke. Ada pertanyaan, Gar? Wis paham ya? Sementara iku sik ta? Wis. Halo. Iya. 30 menit ya? Is that enough? Iya. Iya.